Oke teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini saya mempunyai mesin gerinda ini. Mesin gerinda ini mati total ya. Nah, jadi di mana letak permasalahannya? Nah, tapi di video kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengeceknya, di mana letak yang kerusakannya atau di mana letak yang bermasalah atau yang masih bagus ya. Nah, jadi di sini ada beberapa merek gerinda ya. Ini gerinda saya 4 mati semuanya ya. Masih belum sempat membetulkannya. Oke. Nah, jadi di sini ada dua merek gerinda ya. Nah, jadi yang satu merek Magtek, kemudian satunya merek Bosch ya. Ini udah bertahun-tahun ini. Nah, cara pengecekannya, apakah komponen di dalam gerinda itu masih bagus atau sudah ada yang terbakar atau sudah yang putus? Kita langsung simak di video kali ini ya. Nah, oke. Jadi di sini kita amati dulu ya teman-teman. Kita amati dulu. Yang paling umum terjadi itu biasanya di bagian karbon brusnya atau coil boosternya ya. Nah, di sini letak coil boosternya itu biasanya di pegangan bagian bawah ya. Tuh. Nah, jadi itu ada beberapa. Nah, kita cek dulu kalau coil boosternya itu memang bagus ya. Kalau coil boosternya itu memang bagus, berarti ada hal lain yang menyebabkan gerinda ini mati. Nah, oke, jadi yang pertama, setelah coil booster sudah kita anggap saja kita sudah belikan baru. Nah, kemudian masih mati, bisa dicek juga yang bagian rotornya ya. Ya, atau rotornya atau biasa orang nyebutnya itu angker. Ya. Biasanya yang terjadi adalah ya. Jadi kalau enggak coil boosternya, kemudian di sini ada rotor atau angker orang biasa menyebutnya ya. Nah, biasanya itu angkernya sudah habis ini. Perhatikan, angkernya itu sudah dalam. Nah, ini biasanya kalau dipasang coil booster, gerinda itu kalau dipegang ya, kalau dipegang di bagian bawah itu kan ada kisi-kisi anginnya ini. Itu terlihat percikan apinya itu sangat besar. Itu biasanya. Kemudian putarannya juga melemah kalau ininya sudah terlalu tipis. Nah, apalagi kalau sudah terbakar di sininya itu biasanya juga lemah putarannya karena ini berkaitan dengan putaran. Nah, untuk mengeceknya nanti kita di belakang video ya. Ini mau saya jelaskan dulu bagaimana cara mengecek rotor ini atau angker ini yang masih bagus. Kemudian ada lagi di bagian kumparannya. Di sini ada kumparan 1, ada kumparan 2. Saya menyebutnya gitu saja ya. Nah, ini kalau kita lihat sama ya, merek gerinda apa saja. Mesin baik itu mesin potong yang duduk itu, gerinda duduk itu sama. Kumparannya seperti ini. Kurang lebihnya. Nah, jadi ada kumparan 1, ada kumparan 2. Nah, di sini yang akan kita bahas nantinya, yang akan kita ukur ya. Kemudian yang ketiga itu bisa kita cek juga di bagian saklarnya ya. Nah, di sini ada yang saklar kaki 4, cuman dipakai 1. Jadi anggap saja itu saklar, bisa dikategorikan saklarnya itu 2 kaki seperti ini ya. Cuman di sana tadi kalau merek Bosch ada 4 kaki. Sebetulnya yang dipakai cuma 1. Yang kanan 1, yang kiri 1. Kemudian di sini jalur AC-nya yang menuju ke 220 atau menuju ke listrik ya. Oke, kita mau cek dulu. Nah, secara gambaran secara umumnya ini sudah saya gambarkan ya teman-teman. Nih seperti ini. Ini sudah saya gambarkan. Oke. Anggap saja di sini ada rotor ya. Di sini ada stator atau kumparan yang diam. Kumparan 1, kumparan 2 gitu ya. Nah, untuk cara ngerakitnya itu di seri ya teman-teman. Cara apa namanya? Bukan cara ngerakitnya, jalur kelistrikannya itu di seri. Jadi dari AC menuju ke saklar 220 seperti ini ya. Anggap saja ini 0, ini 220. Nah, ya. 220 AC. Nah, kemudian dari sini itu masuk ke kumparan 1. Ya, seperti ini ya. Nah, masuk ke kumparan 1. Kemudian keluar kumparan 1 itu menuju ke karbon brush atau ke coil booster. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang kumparan 2 itu urutannya sama, cuman di sini kan dapat 220 ya. Kemudian netralnya ini ya, ini
sorry, ini begini ya. Oh ya, lihat sini aja wes. Nah, ini masuk ke sini, ke kumparan 1, ke kumparan 2 sini, kemudian keluar kumparan 2 itu masuk ke coil booster. Nah, itu di seri ya. Kalau kita bahasanya itu dipakai seri ya. Nah, jadi di sini menuju ke kabel ya. Nah, ini nggak berhubungan ya kalau gini. Ini begini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti inilah ya. Kalau menurut gambarannya. Nah, untuk cara pengecekannya antara part dan part itu kalau kita cek itu ada perbedaan dan juga ada kesamaan ya. Kalau mengecek kita itu coil booster itu bisa pakai avometer, bisa ya. Pakai test pen juga bisa. Nah, jadi seperti ini. Kalau ngecek saklar itu bisa pakai avometer, bisa pakai test pen juga bisa ya. Ini saya mau kasih contohnya. Oke. Ya, di sini ada saklar ya. Ini posisinya off. Berarti dia nggak nyambung. Tuh. Coba perhatikan. Ini nggak timbul suara ya. Kita coba on kan. Oke, begini. Tuh ya, bunyi ya, dan juga akan timbul angka di bagian layarnya ini. Tuh, ini menandakan bahwasanya saklar tidak ada masalah. Nah, kemudian kalau karbon brush yang rusak atau coil boosternya itu biasanya begini ya, sudah pendek. Nah, sebetulnya ini miring ya kemarin ya, karena memang coil boosternya ini kurang besar atau tidak pas. Ini punya modern, cuman saya pasang di Magtek itu kurang besar. Itu akhirnya menceng begini ya. Nah, itu kalau coil booster atau carbon brush itu biasanya saya menentukan rusak dan tidaknya itu dengan secara visual seperti ini, dengan dilihat. Biasanya kalau sudah pendek itu juga menyebabkan putaran bisa melemah ya. Tuh. Visual saja sudah cukup ya kalau coil booster untuk pengecekannya. Kalau sudah pendek silakan diganti. Nah, murah kok ya harganya, paling 15 ribuan. Kemudian untuk di bagian pengecekan di bagian kumparan 1 dan kumparan diam atau statornya itu bisa dicek ya teman-teman. Yang namanya itu cuma kumparan ya, cuma semacam lilitan saja, itu bisa kita cek dengan cara kontinuitas atau pakai buzzer tadi, seperti tadi ya, sama dengan mengecek untuk tadi itu saklar ya. Tuh, ya. Begini ya. Oke, ini kumparan 1, yang sini dulu kita cek. Oke, seperti ini. Oke. Ini kita cek begini ya. Tuh, dia akan timbul suara ya teman-teman. Coba dengarkan ya. Nah, ini berarti menandakan bahasanya kumparan di sini itu tidak putus. Nah, karena di sini itu terbalut oleh lapisan lem ya, lapisan lem atau semacam isolasi bakar ini ya, yang sepertinya ini lem. Itu jadi kita tidak bisa melihat secara visual apakah kumparan ini itu gosong atau sudah putus. Kalau di sini kan kelihatan ya teman-teman warnanya. Nah, kalau rotor ini bisa kelihatan ya, kalau angker itu kan warnanya. Kalau memang itu kebakar itu pasti nanti bisa kelihatan. Tapi kalau dibalut dengan lem warna hitam seperti ini itu kita akan kesulitan. Makanya itu kita ukur. Ini kumparan 1. Kalau kumparan 2 sama ya mengeceknya seperti kumparan 1. Nah, jadi hanya itu saja cara pengecekan stator kumparan 1 dan kumparan 2 ya. Kemudian untuk pengecekan di bagian
angker ya atau rotor, itu bisa dilihat secara visual dulu apakah kumparan di sini apakah ada yang gosong antara ujung atas dan ujung yang bawah ya. Tapi biasanya memang ada beberapa ya. Saya juga punya dulu gerinda merek Dewal, itu kumparannya ini gosong ya. Ya. Oke, gosong. Cuman di sininya masih bagus. Kemudian kalau ini yang Bosch itu kumparannya bagus. Yang bagian kolektornya ini tempatnya coil booster itu sudah tipis ya, kalah duluan di sini. Nah, ini kalau beli ada ya, belinya itu satu set seperti ini ya. Nah, untuk cara pengecekan juga bagian kolektor ini atau stator atau angker ini, untuk pengecekannya itu ada di bagian kolektornya sini ya. Nah, jadi pengecekannya itu begini. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Oke. Ini kan ada sekat-sekatnya ya. Tuh, coba perhatikan. Ini kan ada sekat-sekatnya di bagian bawah ini. Nah, ini kan ada sekat-sekatnya nih ya. Itu kita ukur satu persatu. Jadi seperti ini. Oke. Atur begini. Ya. Sebentar. Nah, itu kedengeran ya? Kedengeran. Atau kita pakai yang analog saja. Oke, seperti ini. Ini kita pakai yang analog saja. Ini kan ketahuan kalau antara nyambung dan enggaknya ya. Tuh, itu kan nyambung ya. Tuh, coba perhatikan avometernya ya, multimeternya. Tuh, kan connect ya, kan nyambung itu. Ini kita bisa cek juga. Coba sambil diperhatikan untuk di bagian tuh ya, nyambung ya. Tuh, nyambung ya, nggak kelihatan. Tuh, nyambung ya. Tuh, jadi nyambung terus. Ini semuanya ya. Jadi berurutan antara sekat satu sampai kita muter itu harus nyambung. Nah, jadi kalau nggak nyambung itu pasti di dalam sini atau di paling bawah itu ada yang putus atau gosong ya. Tuh caranya. Kemudian ada cara lagi yang paling simple, biasanya saya sering pakai ya untuk lebih meyakinkan apakah si rotor ini itu benar-benar muter atau hanya muter-muteran ya. Jadi seperti ini cara ngeceknya. Oke, di sini kita pakai aki ya, teman-teman. Tuh. Sebentar. Ya. Kita pakai aki. Tuh ya. Ada strumnya kan? Tuh ya. Nah, ini bisa kita cek. Caranya bagaimana? Ini kita tempelkan di bagian dinamo ya, di bagian angker atau kolektornya. Kemudian yang kedua kita siapkan magnetnya mic atau speaker ya, pokoknya magnet lah. Itu begini ya kita ngeceknya. Sebentar. Itu ya. Cari. Nah, ini biasanya bisa muter ya. Bentar. Ini tak melengkungkan gini ya. Per, tolong Per. Iki template yang ini ya, tapi aja sampai demek ya. Oke. Iya.
Template nih Fer. Ojo nemplek. Halo. Kok gini. Oh ya. Ya muter ya. Atau nih. Oke, jadi seperti itu untuk cara pengecekannya ya. Nah, itu cara pengecekannya menurut saya lebih meyakinkan. Apakah si rotor ini masih bisa berputar atau tidak nanti kalau terkena coil booster ya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe.